Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bakhrul Ulum, mahasiswa YIN Syekh Nurjadi Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 2, kelas B. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang bahasa, karakteristik dan fungsinya. Bahasa adalah karunia terbesar setelah akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada umat manusia. Keberadaan bahasa bagi manusia menjadikannya pembeda dari makhluk lain di dunia, dengan membantu manusia dalam membangun ide, menyampaikan perasaan, emosi, dan berkomunikasi kepada orang lain juga menjadi sumber kesenangan dan inspirasi. Kata bahasa dalam masyarakat seringkali dianugerahkan dalam berbagai konteks seperti bahasa diplomasi, bahasa kalbu, bahasa alam, dan sebagainya. Istilah ini tidak menjadi objek kajian linguistik karena dalam linguistik istilah bahasa memiliki makna spesifik. Komunikasi melalui bahasa dapat disebut sebagai komunikasi linguistik. Cara-cara lain seperti tertawa, tersenyum, menjerit, dan sebagainya adalah jenis komunikasi non-linguistik. Definisi bahasa. Berikut beberapa definisi bahasa yang diutarakan oleh para ahli bahasa lintas generasi. Di antaranya yang pertama, Ibnu Jinni menjelaskan bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka. Definisi menurut Abdul Rojai mencakup beberapa realita kebahasaan, yaitu A. Hakikat bahasa adalah bunyi. B. Fungsi bahasa sebagai sarana interaksi dan komunikasi. C. Pengguna bahasa adalah komunitas masyarakat, bukan individu. D. Penggunaan bahasa oleh komunitas masyarakat bertujuan menyampaikan maksud dan keinginan. Yang kedua, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwasannya bahasa merupakan sebuah ekspresi penutur tentang maksud keinginannya. Ekspresi itu merupakan aktivitas lisan sebagai upaya mengkomunikasikan maksud atau penutur tersebut. Oleh karena itu, bahasa harus menjadi sebuah pembiasaan yang bersifat mapan atau terus-menerus. Dalam organ reproduksi berbahasa, yaitu lidah, dan sistem berbahasa tutur disebut oleh karena itu, bahasa harus menjadi sebuah pembiasaan yang bersifat mapan atau terus-menerus. Dalam organ reproduksi berbahasa, yaitu lidah, dan sistem berbahasa tutur di setiap bangsa berlangsung berdasarkan istilah atau kosakata dan kaidah kebahasaan mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu Ferdinand de Saussure menyebutkan bahwa bahasa adalah sistem kesepakatan dan produk dari sebuah kelompok masyarakat. Bahasa tidak dapat hidup secara utuh sebagai sebuah bahasa bila berbasis individu penutur, tetapi ia akan bertahan secara baik dalam komunal masyarakat. Yang keempat, Edward Sapir menyebutkan bahwa bahasa itu sangat-sangat manusiawi dan ia adalah metode komunikasi yang tidak bersifat naluriah dalam menyampaikan ide-ide, emosi, dan keinginan melalui suatu sistem simbol yang dibuat secara sukarela. Bahasa tidak bersifat naluriah atau non-instinktif karena pemerolehan bahasa harus melalui proses belajar dan pelatihan, karena keberadaannya tidak sama dengan rasa lapar, haus.
cemas dan takut yang dapat muncul tanpa harus ada latihan, karena ia bersifat naluri manusia. Karakteristik atau ciri khusus bahasa. 1. Bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem, hal ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Hal ini kemudian menjadikan bahasa bersifat sistematis, yaitu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak, secara sembarangan. Bahasa juga bersifat sistematik, yaitu bahasa bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri juga dari sub-subsistem atau sistem bawahan. Sub-subsistem tersebut adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. 2. Bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa 1. Bunyi dan 2. Visual. 3. Bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan lambang yang wujudnya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa yang primer adalah yang diucapkan dari alat ucap manusia. Bahasa sekunder adalah bahasa tulisan. 4. Bahasa itu bermakna. Bahasa dikatakan mempunyai makna sebab mempunyai fungsi, yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pikiran. Berdasarkan perbedaan tingkatannya, makna bahasa dibedakan menjadi A. Makna leksikal, yaitu makna yang berkenaan morfem atau kata. B. Makna gramatikal, yaitu makna yang berkenaan dengan frase, klausa, dan kalimat. C. Makna pragmatik, yaitu makna yang berkenaan dengan wacana. 5. Bahasa itu arbitrer. Adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Ahli bahasa Amerika terkemuka William Whitney mengungkapkannya secara eksplisit. 6. Bahasa itu konvensional, artinya bahasa merupakan hasil kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa, dan mereka mematuhi kesepakatan bahwa tanda berupa bunyi kata tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilkannya. 7. Bahasa itu produktif. Maksudnya produktif, meski unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan jumlah unsur yang terbatas dapat dibuat satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. 8. Bahasa itu unik, yaitu artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas yang tidak memiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. 9. Bahasa itu dinamis, artinya bahasa ikut berubah sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat yang tidak tetap dan selalu berubah. Fungsi bahasa. Para ahli bahasa telah membahas fungsi bahasa secara umum. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa fungsi bahasa berbeda dengan penggunaan bahasa. Kutaratna berpendapat antara fungsi dan kegunaan bahasa memiliki perbedaan. Kegunaan lebih mengacu pada struktur eksternal, sedangkan fungsi lebih pada struktur internal. Ia memberikan contoh pada bentuk obat. Kegunaan bahasa digambarkan sebagai manfaat obat, yaitu mengobati penyakit, sedangkan fungsi obat adalah untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan selanjutnya memberikan makna kesembuhan bagi pasien. Di sisi lain, Halliday dan Hasan menyamakan
fungsi dan kegunaan bahasa dengan dasar bahwa menelaah fungsi bahasa berarti mengupas penggunaan bahasa itu sendiri. Fungsi dan kegunaan suatu bahasa sangat terkait satu sama lain karena penelaahan fungsi secara tidak langsung harus menelaah maknanya juga. Hal ini didasarkan konsep bahwa bahasa tersebut bermakna ketika bahasa tersebut berfungsi dengan baik. Demikian sebaliknya. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia menurut Halliday mencakup 3 hal, yaitu 1. Fungsi ideasional, 2. Fungsi interpersonal, dan 3. Fungsi tekstual. Ketiga fungsi ini disebut metafungsi bahasa, yaitu fungsi bahasa untuk penggunaan bahasa. Dari ungkapan di atas disimpulkan bahwa fungsi ideasional merujuk pada fungsi bahasa sebagai wahana dalam mengekspresikan sesuatu, baik berupa mengungkapkan ide, gagasan, dan isi pikiran, serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipannya. Sedangkan fungsi interpersonal merujuk pada fungsi bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan tanggapan, penilaian, penyikapan, maupun untuk meyakinkan. Fungsi ini berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk mengungkapkan peranan-peranan sosial dan peranan-peranan komunikasi yang diciptakan bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, pada peristiwa komunikasi, bahasa berfungsi ideasional dan interpersonal. Fungsi ideasional dan interpersonal tidak akan terrealisasi tanpa adanya wahana pembentuk teks. Sebab itulah kedua fungsi di atas mesti dirujuk pada fungsi ketiga, yaitu fungsi tekstual. Bagi Halliday, pengoperasian bahasa tersebut tidak dapat dilepaskan dari penggarapan unsur kebahasanya. Misalnya, pemilihan kata dan penggalimatannya tidak semata-mata ditentukan oleh kaidah ketatabahasaan secara internal, melainkan juga ditentukan oleh pemenuhan fungsi bahasa dalam hubungan kemanusiaan, baik itu merujuk pada fungsi ideasional, interpersonal, maupun tekstual. Dalam hal ini, para partisipan atau penutur dan mitra tutur berkomunikasi dan berinteraksi sosial melalui bahasa dalam wujud konkret berupa wacana atau lisan tulis. Dengan adanya wacana untuk berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial, dapat ditegaskan bahwa fungsi tekstual pada hakikatnya merupakan sarana bagi terlaksananya kedua fungsi lainnya, yaitu fungsi ideasional dan fungsi interpersonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di dalam fungsi tekstual itulah ide-ide, gagasan, dan isi pikiran diungkapkan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.